Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga saat ini, sampai detik ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun yang saat ini kita rasakan. Mungkin kita merasakan sebagian tubuh kita ada yang pegel-pegel, ada yang linu-linu, atau kita pegang kepala kita ada sedikit cenut-cenut. Itulah nikmat yang kita rasakan. Kita alhamdulillah masih bisa menunaikan sholat tarawih dan sholat Isya berjamaah. Ini bukti Allah itu memberikan nikmat secara tunai kepada kita, tidak diangsur ya. Allah memberikan nikmat kepada kita itu tidak diangsur, tunai. Sekalipun kita tidak bisa membalas nikmat itu dengan ketaatan, atau Allah tidak butuh juga kerajinan kita beribadah, ketekunan kita beribadah. Allah tidak butuh. Justru yang butuh adalah kita. Karena apa yang kita lakukan semuanya akan kembali kepada diri kita. Yang baik akan kembali kepada kita, yang jahat kembali kepada kita. Seperti senjata bumerang. Kalau dilemparkan akan kembali kepada yang melempar. Inilah hakikat dari amal-amal yang kita lakukan. Semuanya akan kembali kepada diri kita. Dan kita, orang lain tidak akan menanggung dosa kita. Kalau kita melakukan dosa, membuat dosa, ya kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Baik akibat di dunia maupun akibat di akhirat. Kebanyakan perbuatan dosa itu sangat menggiurkan dan melalaikan. Sebaliknya perbuatan baik itu sangat berat untuk dilakukan. Tetapi bagi yang sudah biasa, merasa nikmat sekali melakukan kebaikan. Contohnya adalah berbagi. Kalau kita berbagi, kita merasa damai, tentram. Membagikan apa saja. Membagikan apa yang kita miliki. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan jahat, selalu terngiang-ngiang. Gek-gek nanti ada yang tahu. Gek-gek nanti tiba-tiba ada tetangga kita yang tahu. Malunya di mana? Maka al-ithmun danbun itu adalah apa yang terbetik di dalam hati kita dan merasa kalau ada orang lain tahu itu kita takut. Jadi dosa itu biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ada orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan, nekat itu namanya, sudah tidak punya rasa takut,
kepada manusia, apalagi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dampaknya, akibatnya kelak akan menerima balasan dari apa yang dilakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan memberikan balasan. Sekalipun perbuatan itu sangat kecil, tidak ada yang tahu, hanya diri kita, maka Allah juga akan membalas. Kalau kebaikan akan dilipat gandakan. Sebaliknya kalau melakukan perbuatan jahat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil atom, Allah juga akan membalas setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Jadi baik dan buruk selalu bersaing, selalu memberikan pengaruh kepada kita untuk mengambil keputusan setiap diri kita ini. Setiap kita melangkah selalu datang ke masjid atau tidak, sholat di sini atau di sana, atau sholat sanggawe, itu dialog yang terjadi pada diri kita. Wah, ini pengen belanja sajalah daripada jamaah. Ini adalah perang yang terjadi pada diri kita. Maka Rasulullah mengatakan jihad akbar itu adalah bukan jihad mengangkat senjata berperang, tapi adalah hakikatnya jihad melawan diri kita, nafsu kita yang cenderung mengajak kita untuk menyimpang. Maka jamaah rahimakumullah, menguatkan iman, memperbarui iman setiap saat, sehingga kita dituntun untuk sholat 5 waktu, supaya sela-sela di antara sholat satu dengan sholat yang lain, dosa-dosa kita yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak, selain dosa syirik, itu berguguran. Jadi ada ibadah yang dilakukan setiap saat, ada yang dilakukan harian, mingguan, tahunan. Nah, Ramadan ini adalah ibadah tahunan ya. Setahun sekali kita beribadah puasa selama 30 atau 29 hari. Tergantung nanti posisi hilalnya, bisa diindik atau tidak. Kalau tidak kelihatan ya digenapkan menjadi 30 hari. Atau menurut hisab dan ru'yah. Nah, inilah yang harus kita siapkan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu mempertahankan keimanan kita, memperbarui keimanan kita, yang insya Allah kita akan istiqomah sampai akhir hayat nanti. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.